Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Efneva Fernandio dengan NIM 23042053. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang birokrasi dari mata pelajaran Administrasi Publik. Yang pertama, konsep birokrasi. Secara etimologi, istilah birokrasi berasal dari kata bureau dari kata Prancis yang artinya meja tulis dan kratos dari bahasa Yunani yang artinya pemerintahan. Dapat dipahami bahwa birokrasi adalah orang-orang yang bekerja di balik meja tulis di kantor-kantor. Dan pemerintahan tersebut kemudian makin berkembang. Dalam konteks politik, birokrasi diartikan sebagai wujud dari aparat pemerintahan negara dalam melaksanakan kebijakan tersebut melalui serangkaian terhadap atau biro-biro yang masing-masing diberikan mandat atau dalam menentukan suatu tahap kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi tentang kasus yang dihadapi. Menurut Weber, konsep ideal tersebut dapat dipergunakan untuk membandingkan birokrasi antar organisasi yang satu dan organisasi lain di dunia ini. Membedakan antara kejadian senyatanya dan konsep ideal organisasi tersebut, maka kita dapat menarik suatu penjelasan mengapa hal tersebut dapat terjadi dan fakta-fakta apa yang membedakannya. Lebih lanjut, menurutnya konsep ideal itu ingin menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi pemerintahan itu mempunyai suatu bentuk yang pasti di mana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Yang kedua, ciri-ciri birokrasi. Yang pertama, prinsip pembagian kerja. Kegiatan-kegiatan reguler yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dibagi dalam cara-cara tertentu sebagai tugas-tugas jabatan. Dengan adanya prinsip pembagian kerja yang jelas, ini dimungkinkan pelaksanaan pekerjaan oleh tenaga-tenaga spesialisasi dalam setiap jabatan, sehingga pekerjaan akan dapat dilaksanakan dengan tanggung jawab penuh dan efektif. Yang kedua, struktur hierarkis. Pengorganisasian jabatan-jabatan mengikuti prinsip yaitu jabatan yang lebih rendah berada di bawah pengawasan atau pimpinan dari jabatan yang lebih atas. Pejabat yang lebih rendah kedudukan harus mempertanggungjawabkan setiap keputusannya kepada pejabat atasannya. Yang ketiga, aturan dan prosedur. Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada suatu sistem peraturan yang konsisten. Sistem standar tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman pelaksanaan setiap tugas dan kegiatan tanpa melihat pada jumlah orang yang terlihat di dalamnya. Lanjut, yang ketiga, karakteristik birokrasi. Birokrasi dimaksud sebagai kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang berada di belakang meja karena segala kesatuan diatur secara legal dan formal oleh para birokrasi. Diharapkan pelaksanaan kekuasaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas karena setiap jabatan diurus oleh petugas yang khusus. Prinsip kesatuan arah. Menurut kenyataan bahwa jajaran birokrasi terlihat dalam berbagai aktivitas, baik yang ditujukan kepada berbagai pihak di luar birokrasi, yaitu masyarakat luas maupun bagi kepentingan instansi yang berkesatuan. Yang keenam, prinsip kesatuan perintah. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh setiap orang yang menduduki jabatan manajerial adalah memberikan perintah kepada bawahannya. Lanjut, yang kelima, fungsi birokrasi. Yang pertama, fungsi administrasi. Fungsi administrasi pemerintahan modern meliputi administrasi pelayanan, pengaturan, perizinan, dan pengumpulan informasi. Yang kedua, fungsi pelayanan. Birokrasi sesungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus. Yang ketiga, fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, fungsi pengumpulan informasi. Informasi dibutuhkan berdasarkan dua tujuan pokok. Apakah suatu kebijaksanaan melalui
Yang keempat, fungsi pengumpulan informasi. Informasi dibutuhkan berdasarkan dua tujuan pokok. Apakah suatu kebijaksanaan mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan baru akan disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya tentang birokrasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.